Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukhalis Abrar, NIM 20121027. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu bukti akibat 2.2.2. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam pembuktian akibat 2.2.2. Ada beberapa istilah dan notasi penting, yaitu pertama, graf kubik. Graf kubik adalah graf teratur 3 atau graf yang semua titiknya berderajat 3. Lalu ada komponen. Komponen adalah subgraf maksimal terhubung dari suatu graf. Kemudian komponen ganjil adalah komponen yang berorder ganjil atau banyak titiknya ganjil. Lalu ada notasi QG. QG adalah notasi yang mewakili banyaknya komponen ganjil dari suatu graf G. Kemudian ada faktor 1. Faktor 1 adalah subgraf pembangun teratur 1. Artinya jika suatu graf memiliki faktor 1, maka subgraf pembangun dari graf G tersebut dapat berupa graf teratur 1. Ya, kita tahu ya, graf teratur 1 itu adalah graf yang merupakan gabungan dari sisi-sisi yang independen. Oke, kemudian ada teorema 2.2.1 yang kemudian akan kita sebut sebagai kondisi tetap, yaitu suatu graf G memiliki faktor 1 jika dan hanya jika Q G kurang S atau banyaknya komponen ganjil pada graf G kurang S lebih kecil atau sama dengan order dari S untuk setiap S subset dari himpunan titik di G. Nah, sekarang kita bisa masuk ke pembuktian akibat 2.2.2. Akibat 2.2.2 berbunyi, setiap graf kubik tidak berjembatan memiliki faktor 1. Buktinya, akan ditunjukkan bahwa graf kubik tidak berjembatan memenuhi kondisi Tutte. Kita akan meninjau banyaknya sisi yang menghubungkan S dan G kurang S untuk sembarang S subset dari himpunan titik di G. Misalkan G adalah graf kubik tidak berjembatan. Kemudian ambil sembarang S subset dari himpunan titik di G. Untuk kasus pertama, jika G kurang S tidak memuat komponen ganjil, maka Q G kurang S-nya sama dengan 0. Dan ini akan selalu sama dengan atau lebih kecil dari order dari S yang kita ambil. Maka pembuktian selesai. Untuk kasus kedua, misalkan S subset dari himpunan titik di G sedemikian sehingga G kurang S memuat komponen ganjil. Kemudian kita tinjau komponen ganjil C dari G kurang S tersebut. Karena G kubik, maka total derajat titik-titik di C sebagai subgraf dari G adalah ganjil. Ini jelas karena G kubik, maka setiap titik di C, bila kita pandang sebagai subgraf dari G, memiliki derajat 3. Sehingga total derajat titik-titik di C, kalau kita anggap dia sebagai subgraf dari G, adalah sebesar 3 dikali order dari C. Karena order C ganjil, maka 3 kali order C adalah suatu bilangan ganjil. Oke. Tetapi, kalau kita memandang C sebagai komponen dari G kurang S, total derajat titik-titik di C pastilah genap. Ya, kenapa? Kalau kita memandang C sebagai komponen atau sebagai sebuah subgraf yang independen dari graf lainnya, kita tahu bahwa setiap graf itu total derajat titik-titiknya pasti genap. Oke.
Pasti genap, pasti genap. Kalau kita memandang C sebagai komponen dari G kurang S. Oleh karena itu, banyak sisi yang menghubungkan S ke C haruslah ganjil. Kenapa? Karena 3 kali order C itu ganjil, kemudian total derajat titik C itu genap, maka supaya kita dapat hasil ganjil, maka genap harus ditambah dengan bilangan ganjil. Nah, makanya sisi yang menghubungkan S ke C harus ganjil. Kemudian karena G tidak berjembatan, maka paling sedikit banyak sisi yang menghubungkan S ke C adalah 3. Oke, kita bisa lihat dulu ya. Misalkan ini graf S. Ya. Kemudian ada G kurang S. G kurang S. Berdasarkan asumsi, G kurang S memuat suatu komponen ganjil yang kita sebut sebagai C. Nah, tadi sebagai komponen, maka total derajat titik-titik di C haruslah genap. Genapnya even. Kemudian, karena C sebagai subgraf dari G, total derajat titiknya pastilah ganjil. Sebesar 3 dikali order C. Nah, karena ini ganjil, dan derajat total titik C sebagai komponen adalah genap, maka haruslah banyak sisi yang menghubungkan S ke C haruslah sebanyak ganjil. Karena untuk mendapatkan total ganjil, bilangan genap harus dijumlahkan dengan bilangan ganjil. Nah, namun perlu diperhatikan bahwa karena G tidak berjembatan, maka banyak sisi yang menghubungkan S ke C tidak boleh satu. Tidak boleh cuma satu. Karena kalau cuma satu, berarti hitungannya dia adalah jembatan. Oleh karena itu, paling sedikit, banyak sisi yang menghubungkan S ke C adalah 3. Jadi boleh 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi banyak sisi yang menghubungkan S ke C harus sebanyak ganjil. Oleh karena itu, secara umum, banyak sisi yang menghubungkan S ke graf G kurang S adalah paling sedikit 3 untuk setiap komponen ganjil yang ada di G kurang S. Sehingga kita peroleh banyak sisi yang menghubungkan S dengan G kurang S paling sedikit adalah 3 dikali banyaknya komponen ganjil di G kurang S. Dan paling banyak adalah 3 dikali order S. Ya jelas, karena G kubik. Kalau kubik, derajatnya 3. Makanya order S dikali 3. Oleh karena itu, kita peroleh 3 Ki G kurang S lebih kecil sama dengan 3 dikali order S, atau kita peroleh sederhananya Ki G kurang S lebih kecil atau sama dengan S, yang mana memenuhi kondisi Tute. Karena graf G memenuhi kondisi Tute, maka graf G memiliki faktor 1. Terbukti. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.